Anak senja. Ngopi sore. Orang ntar komennya di rumah mancing nih. Netizen tuh bawel-bawel. Ya, Terus nih. Terus Min. Belum udah ngeprank lu. Langsung direkam ya, nggak apa-apa masukin aja ya. Gak apa-apa. Ini udah direkam. Terus Min. Belum udah numpain kekesalan dia. Ini bukan numpain kopi ya, numpain kekesalan. Kayak lu kesel banget sama saya Min. Oke dah, ini slapstick. Ini salah satu komedi slapstick ya. Numpain, ntar lama-lama lu siram yok gini dong. Ada. Ini dipakai, Cak. Udah dipakai dong. Kecilin satu, Cak. Mana tuh? Apa? Ini udah. Kecilin Apa yang satu. dikecilin? Ininya minus satu. Tadi kegedean. Nah, Oh iya, oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kalau mau buka podcast kayak baca doa gitu ya harusnya. Kan biar didoain. Iya. Ini selamat Donasi datang Bapak Ibu semua. Tidak seberapa, tapi kan sendiri. Iya Ya deh. Allah. Selamat datang di Sharing Santai. Oh, ini kontennya sharing santai. Sharing santai. Jadi Iya. dilakukan ketika pengen sharing dan lagi santai. Dan harus sering-sering nih. Iya. 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 Sharing santai sering-sering Iya, gitu loh. Min. bagus. Jarang-jarang loh Min saya ini Min. Apa? Mau diajak Bukan ngobrol? mau. Jarang-jarang ada yang mau ngajak saya justru. Ah, Mas Akbarnya yang sibuk. Aduh. Pasti banyak yang mau Lu ngobrol-ngobrol. ngobrol ribet amat mau naruh apa sih? Kan biar Oh iya, biar Nih, santai ya. Pemirsa tuh yang ribet siapa? Bakar rokok 2 mau bakar lagi. Iya, sorry, Min. Grogi Min. Saya tegang gitu. Min. Jarang-jarang lu diundang Remin di Bakar rokok sharing udah santai. mau bakar Saya lagi. kenapa bakar rokok 2 nih, Min? Ya, buat jaga-jaga nih. Kalau yang ini kelupaan, ini saya ngisep yang ini nih. Orang nggak pernah tahu kenapa saya bakar rokok selalu 2. Takut yang satu kelupaan, Min. Iya. Kan namanya kan buat paru-paru. Yang ini buat paru, ini buat paru. Jadi kalau lu cuma ngerokok 1, cuman buat paru, Min. Kalau 2, ini buat paru-paru. Kok kalau ditanya dokter kenapa yang rusak cuma parunya? Yang parunya lagi enggak gitu. Kayaknya Makanya satu. namanya istilahnya separuh. Separuh napas. Iya. Ger. Nah nih, udah nyala dinyalain lagi nih. Panik. Ya, jadi hari ini sharing santai Ya. bersama Mas Akbar. Ya, Ini buat yang nggak tahu, runner up Suci 1 Kompas TV. Suci 1. Kenapa bisa jadi runner up? Gini. Jarang orang tahu saya ini runner up Suci 1 ya. Karena tidak semua orang juga tahu kalau Suci 1 itu ada gitu. Karena saking lamanya, Min, tahun 2011 lu. Lu tahun 2011 belum stand up kali ya? Belum, tapi saya justru suka stand up Suci 1. Mas Oh, Akbar. Suci 1. Oh, kamu yang Suci 2 nggak suka. Mengadu domba. 2 dan seterusnya Dan sih. seterusnya. Kalau kamu Suci berapa ya, Suci Min? 7 aku. 6 tahun ya. Padahal ikut audisi Suci 3. Jadi Enggak. pas Suci 2 tuh udah mulai ikut stand up. Tapi dibanding yang anak-anak Suci 2 ya levelnya udah jauh banget. Kan Gilbas, Boris itu mah kayak udah tinggi. Nah, saya baru masuk. Berarti pertama kali audisinya di Suci 3. Nggak lolos. Enggak. Suci 4 nyadar ya. Golden ticket dong. Golden Saya mah ticket. tangguh orangnya, golden Berarti ticket. ini adalah komik yang benar-benar memulai dari bawah. Ada kan komik begitu ikut langsung masuk ya. Iya. Ini ikut nggak masuk, golden ticket, ya kan? Terus Nggak ditelepon karena persaingan banyak. banyak, iya. Dulu. Kalau beda sama yang Suci 1, ditelepon mulu. Ayo Mas, cepetan Mas. Nggak ada Ini peserta lagi. nggak ada. Durasinya kurang. Durasinya. Bayangin Min, Suci 1 tuh ya, saya datang jam 11. Audisi. Audisi jam 11 siang Di mana tuh, Jakarta, di Surabaya? Surabaya. Tahu nggak dapat nomor urut berapa jam 11 siang di Suci 1? Berapa? 5. Bayangin. Tidak mungkin di Suci sekarang dapat 5. Dari kalau di Suci sekarang datang jam 11 itu dapat nomor urut
100. Dapat capek doang sih kayaknya Dapat umur 100, itu pun buat kompetisi tahun berikutnya. Udah Biasanya inden. tuh jam 8-9 udah panjang antriannya. Iya, Dan udah orang-orang panjang. buat antrian udah Orang males. orang ini saking panjangnya antrian ya. Orang buat antri aja harus antri. Iya, ada yang di dalam, di Iya. Kompas, ada Iya. yang di luar. Jadi antrinya. antrian yang di luar ini buat ngantri yang di dalam. Iya. Nah, saking Saking banyaknya tuh orang. penuhnya ya. Suci 1 Surabaya berapa orang buat yang audisi? Banyak juga. Enggak. Danet aja itu audisinya di Surabaya tuh. Loh, kok bisa? Danet. Dia mungkin gini, di Jakarta terlalu penuh kali ya. Udah gue ikut yang di Surabaya aja gitu. Dia tahu penuh dari mana? Nggak Orang tahu. stand up aja. Oh, telat nggak kali ada. dia. Telat mungkin si Danet. Si Oh, Danet. Jakarta dulu baru Surabaya waktu itu. Iya, dia sampai bela-belain berangkat ke Surabaya gitu. Hmm. Untuk ikut audisi di Surabaya gitu. Dan panitia tahu gitu. Akhirnya dia lolos di Surabaya. Kan ngerasa kasihan Karena kan ya. usahanya ya. Enggak. Ya karena dia lolos dari Surabaya. Ya Danet itu, Komtung Iya, TV. Kampung TV. Jadi itu, tapi ada juga yang nggak lolos Suci 1. Arif Didu Dia ikut Suci 1 ya? ikut Suci, dapat golden ticket tapi nggak lolos. Berarti kan Oh, kalah tua sama saya. Bukan kalah lucu ya, kalah tua. Karena di Suci 1 dihitung juga rasa kasihan ya. Jadi bayangin. Ya, Lek. iya, Aduh, sampai aduh. sekarang tuh masih suka ngomongin itu Bang Arif Didu. Dia kalah ikut Iya, Suci dia 1. nggak lolos Suci 1 tapi jadi tim kombut dari Suci 1 sampai terakhir. Padahal dia nggak lolos. Aduh. Coba Pantesan mungkin karena itu jelek-jelek gitu kali ya. apanya? Jadi orang yang kombutnya aja nggak lolos. Aduh. Emang sengaja kali misalnya disisain satu. Karena kalau semuanya dilolosin kan nggak ada yang kombut. Iya benar. Semuanya benar. bersaing. Iya, kan Arif ini cocoknya kayaknya buat kombutan. Materinya bagus Iya. tapi looknya kan. Ya kalau mikirin lu kan saya juga nggak lolos, Min. Pak Indro, Nggak kan stand up Bang tuh, Panji. stand up kan dulu ininya anak muda gitu. Ini Kan kesenian mudah-mudahan anak anak. muda gitu. Ini mudah-mudahan anak. Iya bener itu gitu kan. Iya. Waktu naik gitu yang muda-muda ditanyanya kan gini, anak mana gitu. Kalau Arif naik, anaknya mana? Cuma sekarang udah hampir semuanya lah punya karir yang Dah, berbeda-beda ya. ya berbeda-beda. Ernest Film film Buku. paling moncer lah dia kalau dihitung secara untuk saat famous ini. ya. Untuk saat ini. Lu mancing-mancing untuk pakai mantuk saat ini. Ya dan seterusnya lah. Iya kan roda selalu berputar. Iya, roda itu selalu berputar. Awal-awal- Kadang di atas, kadang bocor. Awal-awal selesai Suci kan yang terkenal banget Rian dong. Sudah ada program Rian, iya ada. langsung malam minggu. Gue juga ada Minggu. program ya, Wen, dibikinin. Wah, ada juga. Ada di Kompas, gue program talk show, udah kayak Tukul gitu. Udah talk show, Yang bayangin apa, udah apa talk show. namanya apa? Kelakar kalau nggak salah. Gue hostnya, cari deh di YouTube. Kalau nggak ada di delete mah YouTube kali. Menemuin kuota, viewer nggak ada gitu. Berapa episode? 13 lumayan, men. Oh. Ada, saya Saya dibikinin. inget tuh Radit sama Rian. Iya dibikinin. Malam Minggu Miko kan juga di situ. Oh. Malam Minggu Miko bikin sendiri. Tapi sama Kompas. Iya, sama Kompas juga bikin. Saya juga ada dibikinin. Tuh kan, sampai nggak tahu dia. Iya dibikinin, Min. Terus Ernest juga kayaknya. Masa sih? Iya lupa saya deh. Saya Tapi ingetnya sekarang, cuma 2 aja, Rian di ala Rian, Radit itu oh Ernest nggak mau nginget loh. nggak usah mancing-mancing. Enggak loh. Enggak ya, yang kita tahu sekarang lulusan Suci 1 tuh saya Rian, mau sidik. Itu masih, Rian udah nggak di sana. Mau ya Rian, dia nggak ini komik-komikan, ilustrator. Ilustrator. Filmmaker juga. Filmmaker. Tapi tetap kadang stand up kali itu kapan tuh kan udah pernah juga. Ada sama saya waktu itu di Nah, tuh kan. Bukalapak. Ayo. Comeback-nya dia tuh. Masih ada dia. Mau sidik. Pak Wisben, Pak Gareng. Yang meninggal udah 1 tuh, Suci 1, Pak Gareng. Pak Gareng. Udah, pokoknya yang paling enggak yang masih Sersan orang Daslan. Sersan Dahlan. Paling enggak yang tersisa itu sekarang kalau yang misal orang sebut dia nama dia disebut gitu. Orang tahu gitu ya, yang mau sidik Rian, Ernest. gitu. Ya, Danet. Danet. Tapi sebagai Danet.
pemilik Komtung aja, pembina. Dia nggak tahu kalau dia lulusan Suci 1 ya. Iya. Iya. Aduh, dah itu nama-nama yang masih alumni Suci 1. Alumni satu yang jadi lah. Oh, lu mancing Masih. aja jadi. Semua orang jadi. Iya, masih jadi di industri ini, masih di Iya, industri ini gitu. masih survive di industri Sadia tuh komedi. satu Oh dong. iya, Sadia 1. Iya. Sadia sekarang juga masih, dia stand up juga masih, webinar stand up. Sadia tuh peserta suci yang tidak dieliminasi kan? Dia mengundurkan diri gitu. Satu-satunya yang tidak Iya, mengundurkan dia. diri bukan karena apa-apa, karena merasa lama-lama gua kumpul bukan muhrim kali. Iya kan? Kan cowok semua tuh, Min. Iya. Cowok semua itu. Susah nyari stand up Iya. cewek. Iya, Sadia, Jogja. Tapi yang paling go internasional kayaknya Siapa tuh? Mo Sidik, Sadia. Iya, ngisi event-event Internasional. festival-festival komedi internasional, Sadia. Dia Iya. ke Melbourne, dia ke banyak lah. Kayak kalau yang di YouTube yang TED, talk show itu ngomongin apa? Ngomongin apa? Aku ngomongin orang lah pokoknya. Ya iyalah, stand up ngomongin orang, kecuali ngomongin diri sendiri. Ngomongin wanita, perempuan. Berhijab gitu-gitu. Kalau gua ke luar negeri juga, Min. Kapan? Cuman masalahnya bukan bukan untuk festival komedi, kompas yang ngisi acara aja gitu, Min. Bukan undangan dalam sebuah bentuk Oh, job acara. aja, job. Job. Kemana aja, Cak? Kemana ya? Itu sendiri atau kan biasanya kemarin-kemarin kan Ada yang deket sendiri, ada sama calon calon tong. tong. Ke situ-situlah. Biasa. Ya, Singapura pernah tuh yang sama anak-anak. Lu belum Belum lah kayaknya. belum tahu ya? Malaysia. Dulu ada undangan kita Mm-mm. tampil di Malaysia, Festival Komedi Kuala Lumpur. Yang datang dari sini tuh Mo Sidik. Itu eventnya Mo Sidik tuh yang Iya. ngajak. Mo Sidik, Ernest, saya, Jui Purwoto, Awe. Berangkat tuh istilahnya pertukaran komedi. Iya. Jadi dari sana, kita ngirim komedian, dari sana ngirim duren, Min. Yang dibawa sama komedian itu kan. Ya, kita tampil di sana, Min. Di hall ada beberapa, ya kayak ini loh, G-Confess, kayak G-Confess yang bukan Stand up webinar fest, ya. stand up Stand up fest masih satu panggung. Yang G-Confess yang lama yang tuh beda-beda. beda spotnya, stage-nya beda. iya. Nah, kita dapat stage sendiri tuh yang Yang gak terkenal. bukan yang dari khusus ini Indonesian show gitu. Iya. Yang ini penontonnya gini. Nah, kita tapi tetap delivery pakai bahasa Indonesia. Oh, Indonesia nggak Melayu? Indonesia enggak pakai bahasa Indonesia, cuman yang dengerin pakai bahasa Inggris. Gimana sih? Iya, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ya yang dengerin itu dia ngomong bahasa Inggris. Iya kan orang sana ada yang ngomong bahasa Inggris, Min. Ya kan yang dengerin pakai bahasa Inggris, tapi waktu nyampe ke telinga mereka tetap bahasa Indonesia dulu. Pecah tuh semua. Tampilnya. Ntar ya, saking lamanya ini gua lupa ini. Tapi kan Lucu itu nggak? pengalaman pertama pasti. Ada yang dapet Diingat. ya, ada yang kena juga, ada yang ngebom juga. Siapa tuh? Lu mancing-mancing siapa? Lu kan nggak inget. Men. Rata-rata sih ada yang materinya dapat, ada yang enggak. Namanya tampil, Min. Oh. Tampil kan nggak semua materi kita dapat kan. Iya. Ada yang ngebom. Lu kalau ngebom kan juga pernah. Lu kalau ngebom ngapain misal? Kalau ngebom bego. Ketawa. Kalau saya misalnya nggak dapet nih, ketawa sendiri. Hai, udah berantakan tuh biasanya. Karena saya bukan tipikal yang tiba-tiba pinter nyari bom slide gitu. Biar pura-pura orang tuh nggak tahu ini Nggak gagal tahu ya. gagal gitu. Jadi pas emang kita gagal, ya udah kita sama-sama tahu. Kita gagal. Ngebom nih. Tolong kasih solusi, tolong. Tahun berapa itu ya, lupa ke Malaysianya itu. Habis Malaysia, Singapura. Singapura, Melbourne. Eropa. Eropa gagal gara-gara Covid. Oh, baru-baru ini berarti Iya, tawarannya. harusnya ke Norway sama mana itu, Belgia, macam itu. Oh. Iya, persis Covid awal-awal dulu tuh. Harusnya ke sono, ngibur. KBRI. Bukan KBRI, rombongan wisatawan dari sini. Ngiburnya di sono. Jadi kayak gini Aneh nih. ya? Aneh kan, lucu kan? Kan kenapa dia nggak ngejobnya di sini aja ya? Harus dibawa ke sono, ya kan? Jadi stand up-nya di sono gitu. Jadi mungkin orang mikir biar malu sekali dia dibawa jauh-jauh, nggak lucu lagi. Iya. Ya kalau Lu job teraneh apa lu? Job teraneh. job teraneh. Lu
kan stand up tuh tidak semua orang yang ngejob kita tahu bagaimana well prepare sebuah Iya. pertunjukan. Iya. Iya kan? Tapi anehnya dalam konteks apa? Kayak kaget atau kecewa sama kok acaranya gini ya? Atau Iya. kaget tapi tetap happy gitu. Stand up di atas bis belum? Udah belum? Udah dong kemarin sama MLI. Oh di atas. Ah itu kan yang memang dicetak penontonnya di ini set, sudah di di set. set, ini sebuah pertunjukan Oh, di iya. bis. Ini beneran kayak ini pengamen-pengamen gitu. Pengamen ekonomi tour guide. Iya. Ya, kayak tour guide. Jadi ada rombongan nih. Gathering wartawan diadakan oleh sebuah instansi. Perjalanan ke Pangandaran tuh. Perjalanan ke Pangandaran, jadi saya menghibur itu mulai dari kumpulnya titik kumpul di Monas. Itu sampai tol Ciawi. Ya. Iya, sampai tol Ciawi situ. Gantian sama temennya Abdel. Di situ tuh. Dia turun tuh di Ciawi. Udah kelar. Gua udah nggak kuat nih. Gua turun nih. Gua lanjut sampai Pangandaran. Jadi temen tuh Tapi dari nggak terusnya ya. Udah lelah boring gua naik tuh. Zaman-zaman awal tuh job apa di Samber. Ya emang orang panitianya juga nggak ngerti stand up tuh harus di mana. Iya, di sana kan harus well prepare-nya gimana. Mereka pikir tiap orang berdiri ngomong itu bisa disebut stand up gitu ya. Iya. Padahal kita di situ hanya karena bukan mau stand up, ya gugurin kewajiban aja buat terlihat berdiri gitu aja. Itu waduh nyesek, lucu nggak lucu, yang penting cepet nyampe dah gua gitu. Bukan nyampe punchline-nya ya, nyampe tujuannya. Iya, biar selesai aja Iya nih deh. tugas. Kalau lu gitu. berarti belum yang aneh-aneh belum ya? Belum. Kalau yang bikin kaget sih sering, bahkan tiap event juga kayaknya masih kaget-kaget kok gini ya gitu. Oh, gue pernah tuh yang bikin kaget tuh. Mana? Gue datang kan di acara, gue kaget tuh. Ternyata nggak ngejob saya. Jadi, oh bukan saya, oh iya kaget tuh saya. Kok bisa datang? Aduh. Apa tuh pernah kaget gimana maksudnya lu, Min? Ada yang paling enak tuh dulu di Telkom, Gapari. Iya, Grapari. Ya, di Gapari tuh Telkom acara buka puasa. Terus Yang tampil gua sama Ajis 2000. lu tampil pas azan? Enggak? Enggak, Pak. Acara sore-sore, Nah, waktu itu waktunya molor. Jadi Ajis tampil udah mau buka, tiba-tiba langsung kultum. Saya di situ cuma numpang buka, dibayar stand up. Itu bukan kaget tuh, Man. Kaget dong. Kok dibayar sih Iya. orang ikut bukber? Itu yang lebih kaget harusnya yang bayar, Min. Kok gua bayar sih? Nah, harusnya kan gitu. Ah, itu sering tuh gitu-gitu kalau waktu buka puasa itu senengnya gitu. Mepet-mepet kan acaranya kan. Mepet-mepet. Jadi kalau di job buka puasa ya, Jam 4 sampai jam 6. iya, misal di job buka puasa suatu saat siapa yang ini komik di job buka puasa ya, udah terima aja deh, jangan Iya. takut deh, terima aja, ya. Intinya nanti nggak banyak waktu untuk tampil kok. Orang juga nggak fokus juga. Iya bener, IO jangan denger ya. Ini buat komik doang. Iya, Channel ini buat komik. Jangan buat komik ya, sharing. Terima aja, jangan takut deh. Iya, karena kita tampil juga orang pada Iya. sibuk sama waktunya berbuka, Buka, udah iya. prepare. Dan kalau azan harus berhenti, ya gimana tuh? Iya kan? Itu enaknya. Ada juga saya pernah di Monas, Car Free Day. Tapi beneran di bawah Monasnya ada Iya, panggung iya, band band gede. gede, heeh. Nah, saya tampil sebagai pembuka band kotak. Eh. Tapi emang suasana Car Free Day gitu. Iya, orang lalu lalang. Iya, rame mah ada 3.000 mah itu orang. Tapi yang ada panggung. Tapi nggak ngadep. Iya. Ada panggung berapa? Nggak ngadep, bener ya. Mendingan kita ceramah sholat Jumat ya. Ribuan orang tapi ngadep kan? Iya. Iya. Ini mah rame, ada yang jogging, ada yang ngapain, ada yang jualan. Iya. Itu rasa-rasanya apa ya, tampil kayak aneh gitu. Oh, ternyata tidak semua panggung yang penontonnya banyak itu enak. Iya, benar. Harus banyak dan ngadep sini. Kalau Iya. banyak ngadepnya kemana-mana mah Iya. nggak enak juga. Aduh, tapi yang kalau bayaran banyak sih pasti enak. Ya itu. Jadi penonton banyak belum jaminan, tapi kalau bayaran banyak jaminan seneng dah pokoknya ya. Masa ada juga tapi bayaran-bayaran enak bikin sakit hati. Nggak jadi dibayar. Dibayar, Oh ya. tapi dikomplain. Oh. Itu materi baru saya salah satunya ngomongin itu, Cak, pengalaman stand up. Masa? Nggak lucu. Karena kan sekarang stand up banyak virtual ya. Menurut saya stand up virtual tuh lebih aman, Iya. ya kan? Aman gini. Stand up virtual tuh amannya gini. Katakanlah kita nggak lucu, yang disalahin bukan kita, suasana. Oh, Iya. karena nggak ada penontonnya. Iya. Bisa sinyal mungkin Iya, nyolek. sinyal ya ya. kan? Jadi kalau kita materi nggak prepare gitu ya, berharap aja sinyal borok, sinyalnya jelek. Iya. Pura-pura nge-freeze aja, pura-pura nge-freeze. Kalau nggak Pura-pura lucu, kalau nggak nge-freeze. lucu. Salah satu bom sled terbaik di saat webinar itu adalah pura-pura nge-freeze.
Jadi kita lupa gitu ya. Oh nge-freeze nih. Maaf sinyalnya ya tadi gitu. Padahal kita emang mikir apalagi Jadi yang ya ini. dikomplain ntar IO-nya. Gimana sih lu? Kenapa nggak nyawa studio? Iya. Aduh. Sementara kalau stand up secara langsung memang rasa happy-nya tuh gede banget ketika kita bisa menghibur orang secara langsung. Yang nggak ternilai tuh gini tuh, misalnya blar. Nah. Tapi kan kalau kita lagi bagus. Iya benar. Sementara peluang nggak bagus kan ada aja gitu. Kalau lagi bagus tuh gini, apa aja cepet nyamber gitu kita. Tapi begitu blank, udah berantakan terus. Saya salah satu jeleknya di situ. Begitu ada blep, kelihatan banget berantakannya. Iya, kelihatan kayak ih dia gagal ya gitu. Udah berantakan. Udah nggak terstruktur rapi nih, ini habis ini habis ini. Udah main Kemana aja ini ya. pokoknya yang dapat gitu. Itu ya tantangannya, dan kangen suasana saat seperti itu sekarang, karena dengan adanya webinar itu udah sekarang kita tampil deg-degan aja berkurang nih. Iya, udah prepare aja dulu bisa 1 hari sebelumnya saya nyiapin materi tuh. Ngebananin Ngebananin malamnya nyusun, ngebananin. ya. Ini mah enggak, hamin sejam suruh masuk Zoom. Di situ saya baru mulai mikir apa nih materinya nih. Tadi ngomong apa pembicaranya itu? Iya, ada yang seperti itu. Ya, perkembangan dunia komedi sekarang ya. Akhirnya jadi pas stand up secara off air, langsung kayak orang bego gitu. Kayak nggak biasa gitu ya Iya, sekarang. kayak aduh ternyata kalau nggak dapet tuh gini rasanya ya. Kalau Oh, pernah ini ada lagi off air gitu ya. ada kan waktu itu PSBB mulai hybrid. iya Ya, hybrid. Ya. Agak longgar dikit kan. Banyak yang bikin event-event ada penontonnya. Iya, tahu. Dan kerasa Jadi gini kalau nggak lucu ya. kayak kaku-kaku ya gitu. Iya. Karena terbiasa kita nggak lucu, nggak ada respon. Iya, gitu. nggak lucu, kita Jadi ya gini, udah. komik tuh kan kadang gini. Ada yang gini waktu webinar gitu. Kita kurang enak nih tampil karena nggak ada respon dari penonton. Iya. Padahal sebenarnya dalam hati tuh kayak saya gitu. Enak nih nggak ada penonton. lucu nggak ada respon. Biar saya menilai diri Iya. saya sendiri. Ya. Itu. Tadi bagus kok, Aduh. gitu dia. Jadi orang yang bilang, wah nggak enak nih nggak ada penonton. Itu sebenarnya bener buat nenangin diri. Iya. Kalau dipikir mending nggak ada penonton, nggak ada respon. Iya. Kecuali kalau memang kita lagi dalam keadaan siap untuk tampil. Wah, itu Ya, tuh sayang itu banget. memang harus ada penonton. Sayang banget kalau nggak ada itu. Mau show gitu, materi udah ada, udah latihan. Iya. Memang harus ada penonton. Tapi kalau untuk kerja sih mending nggak usah. Nggak usah ada penonton. Aduh. Nggak perlu ada penonton, yang penting ada yang ngundang gitu. Iya. Kalau tampil tersulit ada nggak, Cak? Stand up tapi ya, bukan Stand up sendirian kan. Heeh. Tersulit ukurannya apa dong? Tersulit saya- lokasi, tersulit penontonnya. Iya, semua kan Ada ini, kan misal fleksibel. penontonnya kadang juga enak, cuman lokasinya kadang terlalu jauh gitu. Kan panggung kalau di ballroom kadang kan gede, terlalu Iya, jauh akhirnya juga nggak enak. Ketawa juga. Enak yang agak Habis. mepet-mepet. Mm-mm. Banyak faktor yang menentukan enak enggaknya ya. Contoh aja misal gathering ya. Gathering itu tidak semua gathering situasinya akan sama tuh. Misal IO telepon apa sih gathering gitu. Itu tidak akan sama situasinya. Kalau gathering karyawan tuh lebih enak. Enak. Saling kenal mereka. Saling kenal. Tapi kalau gathering customer, gathering konsumen, itu jangan berharap wah penontonnya banyak enak. Itu belum tentu. Iya. Karena nggak saling kenal. Iya. Jadi ketawa ngecengin satu orang, Yang ketawa di meja itu iya, aja. belum tentu dapat yang lainnya. Misal kita ngerosting satu orang, belum tentu yang lainnya mau ketawa juga saling sungkan. Nah, itu beda-beda. Nah, kalau susah itu yang beragam komunitas yang hadir di situ tuh. Biasanya yang orang-orangnya nggak saling kenal. Media paling susah tuh media. Media sih sebenarnya tidak terlalu susah juga. Masa sih? Karena kita tampil tuh nggak diketawain, Cak, dipoto. Diliput kita ngelempar jok tuh diliput sama dia di tweet. Dia nyari barbu kali ya, nyari apa misalnya kita kesalahan apa jadi mahal tuh barang tuh jadi nantinya ya. Nggak diketawain. Ya ada yang enak, ada yang enggak gitu. Kalau media tuh seringnya ya itu waktu buka puasa itu. Oh, mungkin Enak. medianya yang nggak enak tuh ketika
konferensi pers gitu. Nah, itu nggak enak. Nggak launching diperhatiin lah, nggak enaknya launching tuh. apa gitu. Kalau waktu diundang buka puasa atau diundang kumpul-kumpul untuk gathering aja gitu masih Iya, yang enak di luar biasanya. jam kerja mereka lah ya. Di luar jam kerja, pulang dapat goodie bag kan. Nah, itu enak biasanya. Corporate paling enak saya kalau meeting sebenarnya dibanding gathering. Karena meeting orang udah dicekokin yang berat-berat. Berat-berat ya. Jadi suatu saat lu ngelempar jok yang berat, mereka udah terbiasa. Iya, Iya. udah siap gitu. Iya, iya, iya. Dan mereka butuh pelampiasan. Kadang kan kita suka ngeledekin bosnya, Iya. atau suka ngeledekin Iya. perusahaannya. Itu kan pelampiasannya mereka gitu. Jadi intinya penonton saling kenal itu memudahkan kita untuk tampil. Iya. Saling kenal. Gathering family yang susah juga. Asal nggak terlalu banyak anak kecil ya. Iya, Kalau- biasanya banyak justru. Iya, kita pilih-pilih tuh, Pak, ini orang tuanya punya banyak anak nggak? Nah, kalau punya banyak anak tuh lebih susah tuh. Kita lagi tampil, mereka keliaran tuh lari-lari di Iya. depan kan. Kadang ngata-ngatain ke kita, Pak. Iya, ada yang naik ke atas panggung kan. Kalau yang naik ke atas panggung tuh suka-suka saya kasih ini buat door prize-nya, anak siapa nih buat door prize nih. udah kalau udah kayak gitu memang kita harus Jadinya jadi jangan ngelawak kan? iya, Jadi jangan MC, dilawan. jadi MC ya. Nggak bisa dilawan, kita harus membaur dengan situasi itu, Iya. memanfaatkan bagaimana situasi Udah itu. nggak bisa stand up beneran stand up Iya, lagi. udah jangan maksain dah, suruh ngusir kayak suruh apa, jangan. Iya. Nah dulu tuh karena ya stand up juga baru kan, saya apalagi jam terbang di stand up juga. Kalau bukan karena stand up nggak manggung kali gitu. Nah, Akhirnya ketemu temen yang gitu sempat kaget dulu. Kayak, aduh, gimana ya gue ini? Gitu. Malam tahun baru kan suka family gathering Iya. atau di hotel tapi pelanggan yang nginep dan keluarganya kan. oh iya. Itu udah, waduh, yang random banget. anak istrinya siapa gitu, kan macam-macam tuh tipe-tipenya tuh. Ada yang ceria, ada yang duduk gini, ya kan, dia ngobrol sendiri. Ada yang tipe keluarga ceria, ada macam-macam lah pokoknya pengalamannya. Iya, dan susah pokoknya ya itu. Mungkin semakin mereka saling mengenal tuh semakin enak. Enak, kuncinya penonton itu relate dan saling mengenal. Dan satu poin lagi, dia akan sangat menolong kita kalau mereka kenal kita. Iya, itu jadi salah satu poin pertanyaan saya Poin. pertama tuh. Itu. Ini yang ngundang siapa? Itu saya tanya Iya, dulu. yang keinginan IO-nya Nah. atau keinginan bosnya. Iya. Nah, Atau bisa juga bosnya enggak yonya, tapi karyawannya suka gitu. Nah. Kan kalau satu divisi kan biasa tontonannya sama. sama. Nonton ya. saya, ya udah semua nonton saya tuh. Iya, gitu. satu referensi. Iya. Iya, udah terbiasa gitu kan. Tapi yang susah memang kalau ada yang keinginan IO-nya. Iya. Klien nggak tahu apa-apa, itu agak lebih susah juga karena yang tahu IO-nya tentang kita. Ada yang memang keinginan kliennya, nah itu lebih mudah karena yang ingin kliennya. Yang paling sulit itu karena keinginan kita sendiri. Kita pengen tampil di situ ya. Iya. Padahal nggak ada yang pengen tampil di Ada. situ. IO nggak ngundang, bos nggak ngundang, nah, keinginan kita Min itu paling susah. Dan coba kalau nggak percaya, ada event, IO nggak ngundang. Bos nggak ngundang, perusahaan nggak ngundang, Karyawan nggak kenal. nggak kenal, lah Anda ingin tampil di situ, coba deh. Susah itu. Ya kalau berhasil cerita di sini kita sharing, saya mau belajar. Aduh. Banyak, tapi pengalaman itu makin kesini jadi bikin saya jadi apa ya? Jadi lebih mengenal. Oh ternyata nggak sesaklek itu ya kesenian ini tuh. Iya. Sangat nggak- butuh fleksibilitas. Gitu. sangat butuh yang namanya apa ya? Kita jiwa besar menerima keadaan apapun yang bakal terjadi dengan kita. Nggak bisa misal harus gini kalau nggak gini nggak mau. Nah, Iya. itu memang ya dunia komedi seperti itu, Min. Iya. Kalau dulu kan misalnya stand up tuh harus yang sendiri aja, orang bermonolog gitu, nggak usah disautin. Tapi kadang ada situasi di mana memang ada yang nyautin kan. Iya, ada nggak bisa ngelarang orang dia yang ngejob kita disautin apa, Mas. Nyeletuk biasanya tuh, nyeletuk tuh. Misal kita ngejokes apa gitu, terus dia nyeletuk misal. Ada yang gini nih, nyeletuknya itu yang kita terdengar langsung bikin kita down. Mungkin dia pernah denger jokes itu. Jadi dia bisikin ke temennya lanjutannya gitu. Iya. Itu Spoiler. anjing. Itu mengurangi PD kita. Jadi gua biasanya kalau gitu tuh pansanya gua cepetin. Jadi
Jelek itu sebenarnya. Tapi yang jahat merasa emang nggak pede. itu penonton emang jahat sih. Kadang kan kita kalau dari setup menuju punchline tuh ada jeda kan. Iya. Fungsinya supaya penonton tuh menyerap informasi di setup dulu, punya asumsi, baru kita patahkan. Patahin, ya. Nah kadang di saat kita jeda itu tiba-tiba ada yang nyeletuk punchline-nya. Aduh. Tar dulu, maksudnya kalau emang mau ngelempar punch, jeda dulu dong, bareng. Jadi kita harus nyiapin kayaknya situasi seperti itu, kita harus siapin bagaimana kalau ada orang nyeletuk itu kita bisa balas dengan apa. Nah, Iya. itu harus di-prepare juga gitu. Makanya kalau di stand up tuh ada senjatanya kan. Tarmin Alim 9 bulan. Alim 9 bulan. Oh, yang punya rumahnya nggak ada, itunya ada ya. Ada, ini yang komen nih, tuh di rumahnya anjing Alim 9 bulan. Aduh. Apa tadi tuh nyampe mana ya? Nyampe keadaan-keadaan itu tadi yang orang nyelet tuh heckling istilahnya. Oh, makanya kita perlu punya senjata lain di luar materi. Yang kita siapkan. Ada senjata riffing. Riffing tuh banyak orang berpikir improvisasi, padahal kan itu semua banyaknya dipersiapkan. Kita nyiapin orang yang kepalanya botak, apa nih ledekannya? Orang yang pakai bajunya kembang-kembang, apa nih ledekannya gitu. Iya, karena situasi-situasi itu bisa pasti akan ada di situ orang yang kepalanya botak pakai baju kembang-kembang, orang yang pakai kerudung warna oranye. Nah, itu kan kerudung warna orange, terus kemudian orang yang misal ini termasuk body shaming nggak ya? Apa? Misal agak badannya gemuk kayak gitu, kita udah siapin hal-hal seperti itu gitu. Iya, itu semua disiapin, tapi ketika momennya tiba-tiba ada, nah kita ngelempar tuh ya seakan-akan improvisasi gitu. Iya, jangan berharap itu nanti pasti akan keluar gitu. Iya, jangan dimasukin set duluan. Lama-lama set yang utama lupa, cuma set riffing doang yang Di ingat. panggung malah nyari-nyari yang botak mana, Yang botak mana? Yang botak mana yang botak? Nah, baru di riffing. Yang baju kuning. Nggak ada yang kuning, yang hijau deh, apa yang hijau gitu. Malah sibuk nyari-nyari spot. Nah itu belajar itu, terus belajar menghandle situasi juga. Kalau kita belibet, kita harus ngomong apa selanjutnya? Itu kan dipersiapkan senjata-senjata alternatif supaya pas ada momennya bisa keluar seakan-akan kita profesional kan. Seakan kita udah dalam situasi apa bisa handle Iya, jam terbangnya tinggi. bagus nih. Padahal udah semuanya disiapin. kita prepare ya. Dalam segala situasi, walaupun keadaannya situasu ya. Itu asu. Keadaannya yang nggak prepare lah buat kita. Iya. Seberang kolam renang juga pernah. Wih, pernah juga. Iya kan di sini tuh seberang sini penontonnya situ. Dia di seberangnya baru kita dia panggung. Di seberangnya di panggung juga pernah. Kalau gitu mah tenang kita. Dia nggak mungkin nyerbu kita kan. Mau kita nyinggung juga Nggak nyerbu. dia akan nahan kan. Iya, karena kolam. Paling nunggu di pintu keluar paling. Nggak saat itulah. Iya. Saya pernah di pintu masuk pernah, Cak, stand up. Apaan? Jadi acaranya tadinya outdoor gini nih. Ini kan ada Orang ada yang outdoor. nonton di pintu keluar. Di outdoor. Kan ada pintunya kan menuju dalam, tapi Iya. gerimis. Akhirnya acara pindah ke dalam. Iya. Saya tampil di pintunya, tapi sound system masih di luar. Jadi dari sini ke kamera tuh, dia udah nggak denger saya ngomong apa, Pak. Oh, iya. Speakernya di sono. Jadi saya 5 menit atau 7 menit pantomim itu. Pantomim. Jadi soalnya di luar, orangnya nunggu di dalam ya. Iya, ngumpulnya pada di dalam karena gerimis. Iya. Yang gitu-gitu kan bikin kaget, tapi tidak bikin drop juga Tapi ya. juga Udah. 50-50 kita ada senangnya juga. Lucu nggak lucu yang disalahin bukan kita karena soundnya di luar. Iya, kita nggak dibilang nggak lucu, cuman nggak ada Iya. suaranya kita. Bener, nggak ada suaranya aja gitu. Ini ngundang stand up nggak bisa ngomong apa gitu. Dia yang undang juga nggak akan kecewa gitu, paling cuma nyesel ya. Iya. Tapi dulu terakhir nih mungkin ya, semakin kesini saya ngerasa kalau bayaran stand up makin kecil tuh makin menyenangkan, Cak. Iya apa enggak? Suasananya. Gimana maksudnya? Ketika dulu tuh awal-awal stand up dapat job, dapatnya cuma 250.000, dapat 500.000. Momennya tuh selalu menyenangkan. Saya pernah dibayar 300.000 jadi openernya Raisa. Yang bener lu. Iya di IPB, GWW. Penonton 2.000 awal-awal stand up tuh. Openernya Raisa
Jadi dia ngundang bikin Dibayar pensi. 300.000. Ya, bikin pensi gitu. Itu kayak bukan bayaran lu, Min. Itu sisa uang dari Raisa. Jadi misal dia 80 juta 300.000. Nih Bang, daripada lebih 300.000, lu cariin stand up deh. Enggak. Nih Raisa nggak jadi beli Hawkman. Buat abang aja. Deh. Uang makan. Dibayar uang makannya Raisa. Iya, Aduh. itu pengalaman enak banget. Enak. Karena kita nggak beban. Iya. Kan lu pasti mikirnya gini. Kadang-kadang kalau kita gede nih kita harus lucu nih, karena ntar dalam perasaan kita nih kalau nggak lucu nih panitia mikirnya bayar mahal-mahal nggak lucu gitu kan. Tapi Lu kalau nanti omongannya nyebar ke panitia yang lain kan, ke perusahaan-perusahaan yang lain, ke anak-anak cabangnya. iya. Jangan Ridwan. Wah, itu kan beban moral itu. Jangan Ridwan. Remin aja, Remin. Beda materinya beda. Materinya beda. Kalau Ridwan itu cuman premis doang. Kalau Remin punchline. Gak pakai premis. Ya, tapi sekarang gitu makin mahal tuh kayak kok gue jarang dapat kesenangannya ya. Iya. Rasanya kerja bebannya tuh diduluin gitu. Karena merasa mereka udah bayar kita mahal. Jadi tuntutan kita untuk menciptakan atau membuat ini bener-bener ger gitu. Iya, melebihi ekspektasi mereka ya. Melebihi ekspektasi mereka. Harus ger. Tapi kalau kita bayaran dikit kan kita sendiri juga, mereka juga kayak nggak niat ngundang kita. Kita naik juga sebenarnya nggak disambut Iya, apa ya. tapi istilahnya kalau pemain bola atau player tuh underrated gitu kan. Iya. Iya kan? Yang nggak terlalu diharapkan tapi bisa jeger gitu. Bisa bikin gol. Ternyata bisa bikin gol dia gitu. Iya. Nah, itulah cerita-cerita tentang manggung Ya, stand up. tapi ada itu tuh ya, kayak kita kan ngobrol tentang sharing santai. Ntar yang di komen tuh ada itu gerakan kita yang ternyata nggak sadar kita lakuin. Rokok dibakar 2 kali. Hal-hal remeh-remeh. Itu netizen tuh paling jeli lihat hal-hal kayak gini, ngobrol-ngobrol gini. Karena itu ya karena Nah, ntar ini tahu aja nih apa di Iya. itu bacaan apa ya atau gitu. bajunya kenapa? Iya, ntar tahu nih baju kenapa gitu. Aduh. Emang mereka karena secara video makanya paling enak tuh apa-apa tuh live gitu. Jadi salah benarnya itu bisa selesai saat itu juga. Nggak jadi omongan setelahnya gitu. Nah, benar. Saya pernah tampil dulu awal-awal stand up virtual 2 kali, Cak. Oke. Di acara yang sama. Jadi treatmentnya kayak MC. Hah? Mas tadi belibet ulangi ya? Iya. Masa stand up belibet disuruh ulangi? Tapping dong. Iya, jadi 2 kali. Harusnya kita dong mau balik ke mereka. Mas tadi ketawanya kurang kencang, harusnya di yang tempat ini kencangin dong gitu. Ya treatment MC kan gitu. Maksudnya kalau ngomong ini ada intonasinya. Kalau nyebut brand tuh harus naik. Kalau enggak ulangi ya gitu. Itu nge-MC itu. MC. Tapi treatmentnya sama jadinya gitu. Lah, apa nih bayaran sekali? Tapi belum pernah sekonyol saya yang baru ya, terbaru. Yang tadi. Yang terbaru. Itu mah kayak di film-film kartun. Aduh, tapi ternyata nyata gitu. Job bareng dalam situasi yang jam yang sama bisa handle job bareng walaupun sedikit berantakan ya. Hadirin kami persilakan untuk duduk, untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus Semua berdiri kan? Saya berdiri kan. Karena sedangkan saya ada Job yang lain. Job lain Zoom webinar yang sudah start juga tuh. Saya kan berdiri nyanyi Indonesia Raya, gue tinggal tuh lari ke Zoom. Zoom baru oke nyapa ya, share screen, share screen. Mas Indonesia Raya udah keluar, udah selesai. Lari tuh, jadi sambil lari sambil pegang mic, hadirin kami persilakan duduk kembali. Padahal hadirnya udah gini. Nggak ada yang nyuruh duduk. Aneh-aneh aja dah. Aneh-aneh, tapi seru lah. Itulah cerita-cerita stand up. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai stand up pasti ngerasain momen-momen seperti itu ya. Nantinya gitu. Pasti ada yang sudah ngalamin juga pasti. Yang nonton kita kan mungkin juga udah sering pengalaman juga, Min. Enggak lah. Ya, masa? Mana ada. Ya kalau udah pengalamannya banyak mah nggak sempet Nonton kita. Sibuk dengan kerjaannya. Yang menyempatkan nonton tuh berarti nggak ada kerjaan. Ya nggak ada maksud lu? kerjaan. Gua nggak nonton biar dikira ada kerjaan. Yang pengen tahu cerita kerja orang. Oke, sampai ketemu lagi di sharing santai berikutnya. Terima kasih Mas Akbar. Thank you, Min. Udah mau ngobrol-ngobrol. Nah, buat teman-teman juga yang mau subscribe channelnya Mas Akbar bisa di mana? Kalau mau subscribe bisa di unsubscribe ya. Di Pak Akbar Channel.
Ya, Nah, itu. sementara sih bikin-bikin cuman masih konten-konten bahasa Jawa juga, Min. Lokal Lokal. konten. Karena Bukan- saya menyadari saya ini delivery jelek banget, Min. Delivery saya tuh jelek banget, berantakan. Karena gini, di Jawa itu ada diksi-diksi yang begitu enak banget tuh. Kalau dengan bahasa Jawa itu kalau misal komedi berdua gitu ya. tektokan. Tektokan tuh dengan diksi-diksi bahasa Jawa itu karena mungkin lama komedi lawak dulu Ngelawak bahasa di Jawa sana. ya. Jadi ada diksi-diksi yang saya jadi di Indonesiain kurang nggak pas gitu. Asumsinya tuh kurang cukup untuk Iya, mewakili yang iya, pengen disampaikan. kurang ya? dapet gitu. Ya, karena ini udah sore juga teman-teman. Semoga Nah, kita lighting udah mau dimatiin. iya ini kita nyewa alamnya. Nyewa alamnya dan Nggak bisa seharian. nyewa alamnya dan nyewa alatnya kayaknya. Ini udah di rumah orang, alat punya orang. Iya, semua punya orang gitu. Yang nonton orang-orang lagi. Ini yang nonton yang punya alat. Iya. Buset. Ini alat gua nih dipakai gitu kan. Sampai ketemu lagi, dadah.